Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, sahabat pojok informasi KPKP Provinsi DKI Jakarta. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh kawan saya, sahabat saya, Dr. Hewan Hasudungan. Apa kabar? Kabar baik Ibu PLT. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Pak Has, Ya. ini kan sudah nyaris seminggu kita menjalani puasa. Kalau saya lihat kan kawan-kawan Jakarta Selatan itu giat melakukan pengawasan pangan. Yang sudah dilakukan kawan-kawan Jakarta Selatan, terus hasilnya apa saja, Pak? Ya, terima kasih sahabat pojok DKPKP. Perkenalkan tadi Bu PLT sudah memperkenalkan saya dengan Hasudungan, Kasudin KPKP Jakarta Selatan. Jadi terkait dengan kegiatan pengawasan keamanan pangan yang sudah dilakukan oleh Sudin KPKP Jakarta Selatan. Jadi sebelum bulan puasa kita juga sudah rutin melakukan pengawasan di pasar tradisional. Pasar tradisional seperti di Pasar Majestic, di Pasar Minggu. Kriteria pasar tradisional yang kita pilih itu adalah ada indikasi di pasar tradisional itu terjadi pemalsuan. Kita tahu sendiri banyak sekali sekarang pemalsuan uji spesies, Bu. Apa itu maksudnya? Ya, jadi gini Bu, jadi sekarang ini memang harga daging sapi itu cukup tinggi. Jadi ada beberapa pedagang nakal yang memalsukan spesies, mencampurkan daging sapi dengan daging babi, kemudian diolah menjadi olahan bakso. Itu yang pernah terjadi di Pasar Minggu. Jadi kita rutin melakukan pengawasan tersebut, kita melakukan pemeriksaan on the spot. On the spot kita langsung uji rapid test, kemudian kita lihat apakah bakso di penggilingan tersebut mengandung unsur babi atau tidak. Kemudian kita juga rutin melakukan pengawasan di pasar swalayan, Ibu. Saya putus, punten. Ya. Ini menarik karena apa? Karena ada campuran tadi dikatakan oleh spesies. Kira-kira kalau melakukan tes yang seperti itu bisa ditunggu atau kita harus butuh waktu berapa hari? Jadi memang itu sistemnya itu rapid test, Bu. Jadi rapid test, jadi hanya 5 menit kita sudah melihat hasilnya. Tapi itu hanya sekedar screening, Bu. Jadi untuk meneguhkannya kita langsung bawa ke lab Kesmafet. Nanti di sana akan diuji lebih lanjut lagi. Karena apa? Karena untuk sebagai dasar hukum di pemeriksaan di BAP, uji rapid test itu tidak bisa. Jadi harus benar-benar adalah uji di laboratorium. Itu yang bisa terakreditasi, yang bisa kita jadikan dasar untuk pemeriksaan atau BAP selanjutnya. Kalau yang kemarin kan pernah ditemui berarti ya Pak waktu kawan-kawan ke lapangan seperti itu. Terus apa yang dilakukan Pak untuk kasus yang seperti itu terhadap pedagangnya, kemudian terhadap produknya, apa yang kita lakukan? Jadi izin Bu PLT, jadi kita melakukan BAP dengan berkoordinasi dengan Korwas PPNS, kemudian juga kita memiliki PPNS sendiri yang dari dinas maupun dari suku dinas, kemudian kita lakukan BAP, kemudian melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, kemudian untuk selanjutnya akan diproses ya. Karena sudah menyalahin Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kemudian perda-perda yang dikeluarkan oleh Pemda DKI. Jadi artinya begitu kawan-kawan ke lapangan itu sudah dibekali dengan surat-surat ataupun berkas-berkas kalau ternyata kejadian-kejadian seperti itu. Iya, pada umumnya memang sudah seperti itu. Memang seperti itu. Iya. Jadi masyarakat Jakarta mudah-mudahan dengan adanya aksi dari kawan-kawan Sudin KPKP Jakarta Selatan kita merasa aman seperti itu ya. Begitu. Terus selain tadi kan Pak Hasudungan cerita tentang produk daging sapi seperti itu ya. Kalau yang produk-produk yang lain misalnya? Ya produk-produk yang lain misalnya ayam berformalin ya. Kita pernah memiliki pengalaman. Pada umumnya kita melakukan sidak. Sistemnya sidak ya mungkin dini hari. Karena apa? Karena mungkin sebagian besar pemalsuan atau penambahan formalin pada produk ayam itu biasanya itu dilakukan oleh pedagang yang di luar pasar. Jadi tidak yang di dalam pasar. Di mana yang di luar pasar itu biasanya beroperasi jam 3, jam 4 subuh. Jadi biasanya kita melakukan sidak pada 3 atau jam 4 dini hari, kemudian kita langsung pemeriksaan rapid test formalin, kemudian kita setelah lihat hasilnya berwarna ungu, ya, baru nanti kita melakukan BAP. Kalau secara kasat mata, kan saya selaku ibu rumah tangga seperti itu ya, bahwa secara kasat mata saya akan memilih apa ya biar saya cepat tahu bahwa ayam ini adalah rasa-rasanya memang ayam yang aman. Itu ada tipsnya nggak Pak? Jadi untuk sobat pojok DKPKP ada beberapa tips yang perlu kita perhatikan sebelum membeli ayam. Yang pertama adalah belilah ayam
di tempat yang sudah dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh Dinas KPKP ataupun Sudin KPKP. Kemudian yang kedua, kondisi ayam tersebut harus disimpan dalam rantai dingin atau dalam beku. Jadi jangan kita persepsi kalau selama ini ayam beku adalah ayam yang sisa, padahal sebenarnya tidak. Justru sebenarnya kualitas daging ayam beku lebih baik daripada ayam yang segar. Karena apa? Karena sistem pemotongannya itu sudah menerapkan sistem rantai dingin. Secara fisik, yang pertama kita lihat adalah ayam yang diimbuhkan formalin itu tidak dihinggapin oleh lalat, kemudian berwarna mengkilap. Itu ciri-ciri fisiknya yang harus saya perhatikan ya. Iya. Jadi gitu ya ibu-ibu ya. Terus lanjutnya? Selanjutnya adalah kita harus mencurigai apabila ayam yang dijajah di pasar itu sampai 4 sampai 5 jam itu kondisinya tidak berubah. Nah, itu sebenarnya adalah indikasi. Gimana maksudnya, Pak? Tidak, misalnya kalau ayam yang tidak dibubui formalin, ayam tersebut akan berwarna kuning ya, kemudian akan berubah menjadi bau. Tapi justru karena dia dikasih formalin, ayam tersebut itu sama sekali tidak ada perubahan, kemudian lalat juga tidak menghinggapi. Dan ketika kita sentuh atau kita tekan, itu agak kenyal. Nah, justru sebenarnya ayam yang tidak dibubui formalin itu adalah lebih lembut. Kemudian seperti itu Bu, mungkin secara garis besarnya. Iya. Tadi kan sudah produk sapi nih, produk daging nih. Kemudian tadi Bapak juga asik sekali menjelaskan daging sapi segar, olahan-olahan ya, daging sapi segar ataupun daging beku sesungguhnya adalah lebih baik daripada. Lebih baik itu bagi saya adalah alternatif ya, alternatif kami selaku konsumen. Menjadilah konsumen yang cerdas seperti itu. Terus kalau yang tentang produk-produk yang lainnya Pak, mungkin kawan-kawan dari Jakarta Selatan sudah memeriksa apa saja Pak? Jadi juga sebenarnya kita juga melakukan pemeriksaan kesegaran telur. Telur? Ya, telur. Jadi banyak sekali ya kalau misalnya di pasar swalayan itu kualitas telur itu justru kurang baik. Karena apa? Karena memang banyak sekali sistem rantai pasoknya itu biasanya mereka menyetok itu terlalu banyak. Itu pernah kejadian kita musnahkan kurang lebih sampai 35 kg telur di salah satu pasar swalayan di Jakarta. Karena apa? Karena ternyata jumlah telur yang di stok dengan jumlah telur yang diperjualbelikan tidak seimbang sehingga banyak yang busuk. Nah, jadi masyarakat juga harus mengetahui bahwa ciri-ciri telur yang baik itu bagaimana. Seperti itu Bu. Jadi yang terakhir Pak, kan saya kalau membeli daging kan nggak mungkin seperapatan gitu ya. Saya mesti membeli daging langsung sekilo seperti itu. Nah, sesungguhnya bagaimana sih cara menyimpan kita di kulkas yang efektif gitu, yang tidak mempercepat pembusukan pada saat saya akan mengolahnya? Ya, jadi yang pertama mungkin apabila kita membeli daging, kita harus mengukur kapasitas kita mengolah atau mengkonsumsi daging tersebut. Apabila memang kita masih ingin menyimpannya lebih lama lagi atau membagi-baginya, jadi sebelum disimpan di freezer itu juga harus sudah kita bagi sebelumnya. Dan kalau bisa sudah dipotong-potong. Kemudian apabila mungkin air yang kita pakai itu adalah air pump yang sudah ada klorinikasi, itu tidak bisa dicuci. Tapi kalau kita tidak yakin kalau air yang kita pakai itu adalah air tanah yang sudah terkontaminasi mikroba, sebaiknya jangan dicuci. Saya putus sebentar Pak. Jadi klorin yang ada di air pump itu gimana tadi maksudnya? Saya belum nyambung tuh. Jadi sebenarnya air pump itu adalah air yang sudah cukup higienis Bu. Jadi kuman-kuman yang patogen itu sudah mati. Jadi kita aman untuk mencuci daging ayam, daging sapi sebelum disimpan di kulkas. Tapi kalau kita menggunakan air tanah, itu biasanya sudah mengandung bakteri-bakteri patogen. Jadi sebaiknya jangan dicuci. Kemudian kita langsung buat ke plastik-plastik. Jadi packing saja gitu. Terus kalau telur Pak, bagaimana cara nyimpannya? Kalau telur sebenarnya itu lebih gampang lagi. Jadi sebelum kita menyimpan di kulkas, telur kotoran-kotoran itu harus dibersihkan. Harus dicuci pakai air jadinya ya? Dibersihkan pakai lap yang basah. Pakai lap yang basah. Jadi kemudian kita usahakan agar bagian cembung itu berada di atas. Cembung itu yang membulat berarti? Iya, yang di atas. Kemudian bagian yang cekung itu di bawah. Kenapa itu Pak? Karena apa? Karena memang struktur fisiologis dari telur itu kantong udaranya itu ada di atas. Apabila nanti kita bikin di bawah, otomatis kantong udaranya tertekan dengan tekanan kuning telur yang ada di dalam. Jadi cepat busuk seperti itu, Bu. Kalau tadi sektor perikanan Pak, yang Bapak pernah temui kasus-kasus yang untuk ikan?
Ya, jadi sektor perikanan yang paling sering kita temuin adalah formalin juga, Bu. Formalin. Yaitu ikan-ikan asin ya. Jadi ikan-ikan asin, terutama ikan jambal roti yang sering kita temukan di lapangan. Kemudian ada ikan teri ya. Jadi hati-hati kepada sahabat pojok DKPKP apabila ingin mengkonsumsi atau membeli ikan. Yang pertama itu adalah kita juga harus mencurigai bahwa apabila tidak ada lalat, tidak lalat menghinggapi ikan tersebut, itu ada indikasi kalau itu mengandung formalin. Kalau yang tentang sayur-sayuran, kan sayur-sayuran kita sukanya nyarinya yang segar gitu. Bu. Nah, ada nggak sih kalau sayuran itu dicampur formalin atau apa ya biasanya yang perlu kita waspadai? Jadi kalau sayur-sayuran memang relatif lebih sedikit, Bu ya, karena tadi juga kita sama-sama sudah melihat bahwa sayuran itu masa simpannya kurang dari 7 hari. Jadi memang orang juga untuk mengimbuhkan bahan berbahaya atau bahan pengawet pada sayuran itu motivasinya itu sangat kecil ya kalau kita lihat, kita bandingkan dengan produk perikanan dan hewan. Kemudian yang menjadi perhatian juga bahwa produk sayuran itu harganya juga relatif lebih murah. Jadi untuk kita imbuhkan bahan pengawet itu saya rasa sangat kecil sekali. Iya. Terima kasih. Bagi saya ini adalah menarik dan menjadi kewaspadaan kita semuanya. Kalau misalnya nanti di masyarakat kita ya Pak ya ada yang dicurigai seperti itu, kawan-kawan Bapak ini ya siap ya untuk Siap, Bu. menampung keluhan-keluhan kami, kemudian segera menindaklanjutinya dan kita pastikan bahwa pangan yang beredar di DKI Jakarta adalah pangan yang memang bebas dari bahan-bahan berbahaya. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Hasudungan. Kalau saya sih selaku ibu rumah tangga menginginkan bahwa masa Ramadan ini pasti kebutuhan kurma, pasti kebutuhan kolang-kaling itu akan meningkat. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan Bapak dengan kawan-kawannya juga menyentuh, memberikan rasa aman bagaimana sih sebenarnya kurma dan kolang-kaling yang beredar di DKI Jakarta. Iya, Ibu. Terima kasih Pak Hasudungan. Sama-sama, Demikian Ibu dari PLT. kawan-kawan semuanya. Nantikan informasi-informasi kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.